ya. Di chat itu kalian tulis nama lengkap sama nomor mahasiswa. Itu sebagai gantinya presensi. Bagi yang terlambat join, nggak apa-apa, Bapak maklumi. Yang penting kita sampaikan materi untuk siang hari ini. Jadi absensi seperti itu, kita langsung mulai aja. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai kelanjutan dari perkuliahan sebelumnya ya. Cuma yang di sini kita akan apa namanya membahas lebih spesifik mengenai hak dan kewajiban serta imunitas advokat di dalam praktek. Jadi teorinya begini ya. Pengertian imunitas profesi itu adalah sebuah perisai penegakan hukum dan keadilan. Jadi tujuan yuridisnya atau sejarahnya dan implementasinya dalam profesi itu, pengertian dasarnya imunitas profesi itu apa toh? Itu adalah imunitas atau kekebalan seseorang yang berprofesi dari segala tuntutan hukum maupun rasa takut bahwa dia suatu saat akan dipermasalahkan secara perdata. Banyak profesi yang di Indonesia itu yang memiliki imunitas selain advokat. Contoh para medis, terus kemudian juga ada apa namanya itu anggota dewan, bagaimana mereka menyampaikan pendapat di dalam persidangan apa di dalam sidang DPR MPR itu tidak bisa dipermasalahkan sekalipun hal itu istilahnya sedikit bertentangan dengan hukum ya, misalnya dengan kata-kata yang tidak senonoh atau apa, tapi harus dengan cara yang sopan dan bermartabat. Itu juga mereka memiliki hak imunitas sama seperti kita advokat dan juga tenaga medis. Nah, filosofinya satu, bukan berarti kita tuh kebal hukum secara absolut, tapi selama kita menjalankan tugas itu dalam hal yang itikat baik. Kalau kita udah nggak ada itikat baik, kita memang mau menyerang seseorang, kehormatan seseorang secara membabi buta, itu tidak termasuk yang dilindungi secara undang-undang. Jadi sejarahnya dulu, singkatnya aja ya, itu berakar dari doktrin Inggris kuno di zaman common law system. Ini perlindungan terhadap anggota parlemen agar bebas berpendapat dan dari intervensi penguasa dalam dunia advokat ini berkembang menjadi kemandirian dalam peradilan atau independence of the judiciary. Jadi kita ketahui bersama ya, Inggris itu kan kerajaan, tapi dia bukan kerajaan yang monarki absolut, tapi dia adalah monarki yang parlementer. Sehingga raja itu dalam menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan dan negara, itu dia memiliki kewenangan yang terbatas, tidak absolut. Dalam mengambil kebijakan, mendeklarasikan perang, atau kebijakan-kebijakan publik, itu tetap harus atas persetujuan parlemen. Nah, hanya saja ketakutan mereka itu adalah ketika mereka para anggota parlemen itu menggunakan haknya, itu akan dipermasalahkan oleh raja. Sehingga akhirnya muncullah suatu doktrin dalam hukum Inggris kuno, dalam common law system itu, perlindungan terhadap anggota parlemen agar dia tidak bisa diintervensi sama raja. Beda sama Raja Jawa yang ada di Indonesia ya, yang dari Solo. Nah, itu bisa intervensi pemerintah. Kalau raja yang ada di Inggris sana nggak bisa, karena ada undang-undang yang melindunginya. Tuh. Nah, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah independensi, menjamin praktisi hukum itu bekerja tanpa tekanan yang ekstrim. Jadi dia harus memiliki independensi, tidak boleh diintervensi sama penegak hukum lain. Contoh nih, kalau zaman dulu ya, sebelum KUHP yang baru berlaku ya, kita tuh kadang sering diintervensi itu sama penegak hukum lain. Contohnya kayak polisi, jaksa. Di dalam ruang pemeriksaan kita tidak boleh menyela, tidak boleh membela klien ketika dia dalam kesulitan menjawab. Nah, kalau sekarang kan udah beda di KUHP baru, hal itu diperkenankan. Karena itu menjadi hak mutlak dari advokat dalam menjalankan tugas dan yang bersifat independen. Jadi nggak bisa diintervensi. Kalau dulu masih bisa. Nah, tujuan utama dari adanya hak imunitas itu adalah menjamin independensi dari praktisi hukum agar dia terbebas dari tekanan-tekanan ekstrim dalam melaksanakan tugas. Yang kedua adalah untuk kepentingan klien. Jadi dengan adanya tekanan hak imunitas ini tadi, kepentingan klien itu dalam dilindungi kerahasiaannya dan pembelaannya itu menjadi maksimal gitu. Karena apa? Kita kan jadi nggak ada beban, mau membela seperti apapun bebas. Kita mau memberikan statement apapun, tidak ada yang bisa mengintervensi kita, sehingga kepentingan klien jadi lebih pasti dan ada kepastian hukum. Kepastian untuk menjaga apa integritas proses peradilan agar berjalan sebagaimana mestinya. Tanpa kita dilindungi seperti itu, nggak akan ada satupun orang advokat yang mau bekerja.
Karena mereka juga akan sama seperti anggota parlemen di Inggris zaman dulu. Mereka takut diintervensi sama raja. Kita takut diintervensi sama apa namanya orang-orang yang seprofesi sama kita atau di posisi yang sejajar sama kita di dalam persidangan. Kemudian selanjutnya, ini loh perbandingannya ya. Jadi di dalam dunia internasional, banyak negara yang juga memberikan imunitas kepada advokat. Satu contohnya adalah di Inggris. Di Inggris itu ada istilahnya the advocate immunity, jadi kekebalan dari kelalaian di persidangan. Kalau di persidangan misalnya ada kelalaian, asal itu tidak disengaja karena memang kekilafannya dia, itu juga nggak bisa klien mempermasalahkan dia baik secara hukum, perdata maupun pidana. Yang kedua, di negara Amerika Serikat pun juga mengadopsi hal yang sama, yaitu ada yang namanya qualified immunity bagi pejabat publik dan pelindungan ketat atas kerahasiaan. Jadi client privilege itu kalau di Amerika itu juga dilindungi dalam bentuk suatu undang-undang atau peraturan yang memaksa seorang advokat harus profesional dalam menjaga privasi klien dengan apa? Agar dia bisa melakukan itu semua, yaitu diberi imunitas yang sangat tinggi dan ketat sehingga tidak bisa diintervensi sama hakim, sama jaksa atau sama penyidik gitu. Terus kemudian di negara Australia juga ada pelindungan. Jadi pelindungan apa namanya hukum untuk advokat itu kalau di sana baik secara perdata atau pidana itu hampir sama dengan di Indonesia. Tidak ada bedanya ya. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi di negara-negara lain yang menganut sistem yang common law maupun yang civil law itu juga mengakomodir. Kalau di Belanda nggak usah ditanya, itu kan nenek leluhur kita kan memang dari sana ya untuk masalah hukum. Jadi ya di sana pasti jelas imunitasnya sama. Nah, terus kemudian profesi dengan hak imunitas di Indonesia itu apa aja nih ya? Nah, seperti yang kalian di pojok itu kan, anggota dewan kita yang terhormat itu walaupun dia berbuat konyol sekalipun, itu dia pasti punya hak imunitas juga itu di sini ya. Karena apa? Di dalam undang-undang kita yang berlaku di Indonesia, yang memiliki imunitas itu ada 5. Advokat, diplomat, anggota dewan, dokter, tenaga medis, sama notaris. Selama anggota DPR itu tidak merugikan masyarakat dan kemudian dia tidak berbuat hal-hal yang konyol, yang datang ke lokasi bencana pakai rompi anti peluru sambil cuma nunjuk-nunjuk terus habis itu dia flashing di media sosial, itu nggak masalah gitu loh. Itu memang termasuk ya bisa dibilang hiburan lah buat kita ya. Anggota dewan kita itu kan kita pilih karena sebagian dari mereka itu kan punya bakat lawak gitu. Nah, mereka juga punya hak imunitas kalau berpendapat di dalam ruang sidang, asalkan mereka melakukannya dengan benar. Contoh, ya tidak sampai naik ke atas meja, atau kemudian ngangkat-ngangkat kursi untuk mau dilempar gitu, atau joget-joget seenaknya gitu waktu ngasih pendapat di dalam rapat. Jadi kalau mereka berpendapatnya dengan cara yang bermartabat, adu argumen, bukan adu otot ya, terus kemudian menggunakan kekuasaannya secara abuse of power atau melampaui batas, itu mereka memang dilindungi. Diplomat juga gitu. Kita tahu ya, mungkin adik-adik semua kan udah ngambil mata kuliah HI ya. Ada asas yang namanya asas persona aktif dan ada yang namanya asas persona pasif. Artinya apa? Segala warga negara yang berada di Indonesia itu berlaku doktrin bahwa di mana langit dijunjung, di situ bumi harus di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi dimanapun dia berada, dia harus menghormati hukum dan adat istiadat setempat. Warga negara asing pun juga sama. Mereka harus tunduk dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Namun ada pengecualian bagi diplomat asing. Jadi kalau ketika mereka ada permasalahan hukum, mereka memiliki imunitas secara diplomatik. Selama yang dia lakukan bukan kejahatan pidana yang berat. Contoh, mentang-mentang dia diplomat, dia nabrak orang sampai mati, kabur terus dia nggak bisa diproses, ya nggak bisa juga. Dia tetap harus tunduk karena itu udah perbuatan yang berbeda. Contohnya itu yang paling sederhananya gini, diplomat asing kalau dia membuat kesalahan secara perdata yang dia nggak paham dengan hukum kita, itu nggak bisa kita permasalahkan. Beda dengan orang asing atau yang umum di luar yang pejabat-pejabat diplomatik. Tuh. Terus kemudian dokter dan tenaga medis. Itu jelas kita mempermasalahkan orang ketika mereka itu sedang mempersalahkan seorang dokter atau perawat ketika mereka melakukan malpraktek itu ketat sekali pengawasannya. Kalau tidak ada rekomendasi dari ID, kita nggak bisa menggugat seorang dokter atau tenaga medis kayak perawat atau kemudian asisten perawat seperti itu. Karena dulu juga ada family bapak itu pernah kena kasus di JEC, anaknya itu dipasang infus secara salah sehingga menyebabkan tangannya itu bengkak dan itu sampai berhari-hari bengkaknya nggak hilang, anaknya jadi trauma. Waktu itu dia mau menggugat dan mempermasalahkan, tapi ya ternyata
si siapa dokternya itu sudah bisa membuktikan secara medis klinis bahwa pada waktu itu prosedur sudah dilakukan secara tepat. Anak ini ternyata punya alergi terhadap obat infusnya gitu loh. Nah, coba bayangin kalau tenaga medis nggak dilindungi hak imunitas, kita langsung laporkan seperti itu, tanpa ada kesempatan dia menjelaskan secara prosedural, apa nggak langsung masuk penjara itu tenaga medis itu. Demikian juga dengan kita yang penegak hukum seperti advokat dan notaris. Kalau kita tidak dilindungi hak imunitas, kita bisa sewaktu-waktu bikin kecewa, misalnya membela orang yang cerai, gara-gara kesalahan kita dia nggak jadi cerai, kita dilaporkan polisi, penipuan atau apa namanya penggelapan, terima gaji tapi pekerjaan nggak beres kan jadi masalah itu kan. Siapa yang mau kerja di dunia advokat kalau nggak ada perlindungan seperti itu? Atau kalau kita di persidangan kita maki-maki hakim dengan kata-kata kehormatan daerah dulu yang akan memeriksa dan ngecek dan memanggil notaris yang bersangkutan, betul nggak yang kamu lakukan itu seperti ini dalam laporan. Kalau notaris bisa membuktikan, MKD akan memberikan rekomendasi notaris ini tidak boleh diperiksa. Karena apa? Dia sudah melakukan tugas ini sesuai dengan prosedur. Jadi kesalahan yang terjadi itu murni dari salah pahamnya si kliennya sendiri yang ketika membuat akta. Dia notaris itu punya perlindungan dalam melakukan tugasnya. Dia nggak bisa sembarangan dilaporkan dan digugat. Kecuali gugatan ya. Kalau gugatan itu masih agak longgar. Selama dia tidak digugat untuk minta ganti rugi dan lain sebagainya. Itu masih bisa ditolerir. Karena contohnya, hari ini Bapak terlambat itu kan karena Bapak ada persidangan sedang membela rekan Bapak yang seorang notaris dipermasalahkan kaitannya dengan kredit macet yang mana akad kredit itu dibuat oleh notaris rekan Bapak itu tadi. Nah, dia dipermasalahkan oleh penggugat karena penggugat mengaku katanya tidak merasa pernah tanda tangan di depan notaris gitu loh. Nah, ini cuma sebenarnya orang yang waktu Suloyo aja. Sebenarnya dia tuh memang benar-benar tanda tangan itu di depan notaris. Bahkan notaris itu kan ada asas kehati-hatian ya. Setiap akte, setiap produk hukum itu selalu melalui dokumentasi yang lengkap. Ada rekaman CCTV, ada rekaman video, ada cap jari itu jempol lengkap dari jari jempol, telunjuk, jari tengah, jari kelingking, jari manis itu semua ada cap jempolnya. Dan ketika membubuhkan tanda tangan pun waktu di hadapan notaris itu harus didokumentasikan dan ada fotonya. Bahkan kan kalau CCTV yang canggih ada rekaman suaranya juga. Nah, klien Bapak punya itu bukti itu semua. Sekarang tinggal kita adu argumen di pengadilan. Nah, kalau kalian tertarik, silakan. Sidangnya tiap hari Kamis tuh. Nanti setelah kuliah kayak gini nih, kalian mau ikut Bapak ke PN Sleman, mau nonton seperti apa ketika notaris dipermasalahkan, ada itu contohnya. Kalau kalian tertarik, besok mau ngambil skripsi mengenai perlindungan hukum terhadap notaris, Bapak lagi ada 4 perkara ini kaitannya sama notaris itu. Notaris yang dipermasalahkan secara hukum, tapi dalam hukum perdata. Nanti prosedurnya seperti apa, sebelum persidangan, pembuktiannya seperti apa, Bapak ada datanya lengkap. Monggo, silakan. Siapa yang tertarik untuk membahas masalah itu nantinya di skripsi. Nah, selanjutnya, imunitas advokat di dunia dan VS di Indonesia ya. Kalau di dalam standar internasional, mengacu pada United Nations Basic Principle on the Rule of Lawyers, advokat itu tidak boleh diidentikan dengan kliennya dalam perkara kliennya. Jadi kalau kliennya itu adalah seorang koruptor, kita nggak bisa dicap sebagai koruptor juga. Makan gaji dari uang haram dan lain sebagainya. Karena urusan gaji itu dia bayar pakai uang apa itu bukan urusan kita. Yang penting dia membayar jasa kita. Kecuali ada tujuan money laundering, itu harus kita hati-hati. Upaya preventif tetap kita lakukan. Makanya ketika setiap kita bekerja, selalu ada namanya perjanjian kerja. Di situ ada hak-hak kita, kewajiban-kewajiban kita, dan imunitas kita yang kita selipkan di situ. Nanti pada paruh kedua setelah UTS, Bapak akan jelaskan seperti apa itu perjanjian kerja yang asli. Nanti Bapak tunjukkan perjanjian kerja yang biasa Bapak gunakan waktu bekerja. Jadi mengacu pada United Basic Principle tadi itu, di dunia internasional itu seorang advokat memiliki imunitas yang luar biasa adalah dia tidak bisa diidentikan dengan kliennya.
Tapi kadang-kadang mereka sendiri advokat yang sudah punya imunitas itu malah mengidentikan diri mereka dengan kliennya. Contoh nih, Fredrik Yunardi, salah satu lawyer yang terkenal di Jakarta waktu membela Setia Novanto. Seperti apa dia membabi buta membela Setia Novanto waktu itu? Sampai merekayasa apa ada benjolan segede bakpo di jidatnya itu gara-gara Fortunernya nabrak tiang listrik. Itu kan bentuk rekayasa ya. Bentuk rekayasa seperti itu tuh akhirnya akan membuat kredibilitas dari seorang advokat itu sendiri akhirnya jadi hancur dengan sendirinya, marwahnya jadi terinjak-injak. Gara-gara kelakuan dia yang membela apa klien secara membabi buta seperti itu. Itu kan jadi apa ya analoginya itu dia itu seperti maju tak gentar membela yang bayar kan. Nah, itu jangan ditiru lah. Pokoknya kalau suatu hari kalian jadi advokat atau menjadi penegak hukum, jangan mempermainkan hukum seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri, luang lingkup mengenai pelindungan dari tuntutan pidana dan perdata itu syarat mutlaknya cuma satu. Yang penting dilakukan demi kepentingan klien dan dilakukan dengan itikat baik, tanpa ada tujuan yang lain. Jadi, imunitas baik di dunia maupun di Indonesia itu sebenarnya secara prinsip sama. Tidak ada perbedaannya secara prinsip maupun secara hal-hal yang lain. Nah, terus kemudian pengaturan dalam undang-undang dan kode etik ya. Jadi landasan hukumnya di Indonesia itu untuk perlindungan hukum itu ada di pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2003. Ini nanti mohon dihafalkan ya atau kalian catat ya. Ingat Bapak sering berpesan apa yang sudah diriwayatkan oleh apa namanya Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu. Ilmu itu diikat dengan cara dicatat. Jadi kalau kalian mau ilmu kalian itu ingat di kepala ya dicatat gitu loh. Manusia itu kan tepatnya lupa kan. Siapa yang nggak pernah lupa di sini kan? Apalagi kalau nanti kalian jadi bapak-bapak gitu ya, udah seumuran sugar daddy gitu tuh pasti banyak lupanya itu. Jadi tolonglah dibiasakan dari sekarang segala sesuatu tuh yang sekiranya penting itu dicatat. Karena kan ada fasilitas banyak ya, nggak harus pakai apa namanya pensil sama kertas atau pulpen sama kertas kan bisa pakai HP, bisa juga pakai ini atau direkam. Pokoknya segala sesuatu yang kalian dapatkan baru itu tolong diingat dan dicatat. Jadi kembali ke materi ya, landasan hukumnya di Indonesia itu di pasal 16 di pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Jadi advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya selama dalam koridor itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien. Kemudian di dalam putusan MK itu diperluas lagi hak imunitasnya. Tambahannya adalah baik di dalam maupun di ruang pengadilan. Nah, di kode etik advokat sendiri juga mengatur batasan moral antara profesi agar hak imunitas tidak disalahgunakan. Jadi catatan pentingnya, yang penting tidak ada kesengajaan, tidak ada niat jahat, tidak ada melis. Jadi mens rea-nya harus dinilai, ini ada nggak dia tuh ada niat itu. Kalau ini ada niat, dia terbukti, memang ada kesengajaan, nah itu gugur hak imunitasnya dia. Tetap dia bisa dituntut secara pidana. Nah itu bagaimana pembuktiannya? Itu ada di ranahnya penyidik nanti. Kemudian, yang namanya hak imunitas advokat, di dalam KUHP terbaru juga dia bahas. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, itu yang namanya imunitas advokat, itu dilindungi, Recording tapi in progress. tidak disebutkan secara spesifik ada kata-kata imunitas advokat. Tapi isinya tetap mengarahnya ke situ, yaitu di pasal 31 ya. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dapat dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penjelasannya ya di konteksnya ini adalah yang dimaksud melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan itu adalah ya advokat gitu. Karena undang-undang advokat itu adalah lex spesialisnya, lex generalisnya adalah KUHP itu sendiri. Jadi mereka yang memiliki profesi yang dilindungi undang-undang seperti dokter, kemudian para medis atau advokat, notaris, anggota dewan itu kan ada anggota apa ada undang-undangnya masing-masing ya. Nah, itu selama mereka memang menjalankan tugas dalam koridor tugas, itu memang tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata. Nah, contohnya apa toh perbuatan advokat yang dilindungi undang-undang itu? Satu, minggu lalu juga Bapak sudah pernah memberikan contoh. Menyampaikan pembelaan yang keras di persidangan. Contoh nih, advokat menyebut penyidik polisi tidak profesional atau cacat hukum. Terus kemudian advokat menyatakan saksi tidak kredibel berdasarkan fakta persidangan.
atau keterangan saksi di BAP kok bisa tidak sama, tidak sinkron. Ada ketidakcermatan dan ketelitian dari penyidik dalam merumuskan BAP. Itu masih dalam koridor aman. Asal nggak ditambah-tambahin kata anjir gitu loh. Yang bener aja bro, anjir loh, bikin BAP kayak gini. Ya nggak bisa. Yang ada nanti selesai sidang kamu dipermasalahkan, imunitasmu gugur. Gitu. Terus kemudian mengajukan dalil bahwa kliennya tidak bersalah. Kelihatannya kan, wah, udah jelas salah kok masih dibilang nggak salah. Nah itu kita kan nggak bisa diidentikan ya. Advokatnya didengar dulu gitu loh. Ada nggak hal yang mendasar yang mengatakan dia kok bisa berargumen dakwaan tidak terbukti atau kemudian tuntutannya itu terlalu sumir, nggak jelas gitu. Dia boleh mengatakan itu di persidangan. Asalkan jangan tambah-tambah ya. Itu tadi kata-kata seperti isi dari Gembira Loka ya, misalnya tambah yang semua yang berkaki empat kecuali kaki meja. Jangan tambah-tambah kata-kata seperti itu. Ya. Jangan diawali dengan maki-makian itu masih aman. Tapi kalau udah kalian tambah-tambah bonus kata-kata mutiara seperti itu, nah, udah selesai. Nah, imunitas kalian gugur itu. Di intinya menyampaikan apapun dalam ruang sidang maupun di luar sidang ketika pas penyidikan di kejaksaan atau di kepolisian kita pun boleh kok komplain dengan kata-kata mengatakan kalian nggak profesional, kalian nggak teliti, kalian nggak cermat itu wajar. Tapi itu kan kata-kata yang kalau dikatakan sama orang lain itu kan menyinggung ya. Tapi orang lain yang tersinggung pun berhak menuntut kita selama nah ini pelajaran buat kalian harus paham ya. Yang namanya menyerang kehormatan orang lain itu bukan semua kata-kata temanmu ketika kamu bertengkar dia maki-maki kamu adalah perbuatan menyerang kehormatan. Menyerang kehormatan orang lain itu atau perbuatan tidak menyenangkan itu kalau dipublikasi ya. Menyebarkan berita hoax, menyebarkan hal-hal yang nggak benar dipublikasi itu termasuk hal yang diatur dalam Undang-Undang ITE, dalam KUH pidana yang baru, terus menyerang kehormatan itu intinya harus dilakukan di depan khalayak ramai atau di dalam media sosial. Kalau cuma antar bertengkar antar teman, kamu bilang, wah kamu melakukan pelanggaran, perbuatan tidak menyenangkan, nggak bisa, karena ada ketentuannya. Jadi kalau kata-kata seperti itu kita ucapkan ke orang lain, hanya berdua, aman. Di depan jaksa, itu bukan kita menyerang penegak keadilan atau aparat penegak hukum, enggak. Kita di sini adalah menyampaikannya dalam koridor sebagai pekerjaan kita. Kecuali di luar itu, di luar konteks suatu hari ketemu kita bertengkar, wah ternyata jaksanya ngerebut pacar kita nih, ya, kita maki-maki kan dia kan. Kalau perlu kita tambah-tambah kata-kata mutiara, itu nggak bisa, karena konteksnya beda, kan di luar permasalahan. Gitu. Nah, apa atau contoh perbuatan yang lain itu yang dilindungi dari seorang advokat? Mengajukan laporan. Kan berapa minggu yang lalu waktu perkuliahan yang kedua atau ketiga itu, Bapak akan pernah ditanya juga sama salah satu dari kalian itu. Bagaimana kalau kita itu dalam membela itu mengalami kendala, kemudian polisi itu berbuat curang, ada indikasi polisi ini mendapatkan suap dari korban supaya kita tetap dipermasalahkan, atau kita sebagai tersangka ternyata nyuap polisi sehingga merugikan kepentingannya korban. Nah, inilah yang namanya surat cinta, ya. Surat cinta itu bentuk kalau kita ada kepedulian nih sama polisi yang berbuat salah ini. Jadi kita apa? Laporkan. Kita melapor ke penyidik, ke Propam, ke Kompolnas, atau mengkritik hakim lalu kita laporkan komisi yudisial itu juga nggak bisa dikatakan sebagai perbuatan kita tuh melanggar hukum terus kita dipidana atau kita digugat secara perdata minta ganti rugi gitu. Karena apa? Tujuan kita melaporkan ini adalah untuk menyeimbangkan bahwa dalam penegakan hukum itu harus seimbang. Jangan ada yang berat sebelah. Jangan ada yang menggunakan abuse of power-nya dia untuk mengintimidasi orang-orang yang sedang berhadapan dengan hukum. Jadi kita melaporkan penyidik selama memang yang kita laporkan itu benar ya, bukan rekayasa ya, itu memang diperkenankan dan tidak boleh dipermasalahkan atau dituntut. Terus kedua, ini agak berat ini, kaitannya sama hati nurani, menolak membuka rahasia klien. Ketika advokat sudah disumpah untuk menjaga kerahasiaan komunikasinya dengan klien atau the ordinary of client, itu nggak bisa penegak hukum lain memaksa kita untuk mengaku, sekalipun kita sudah mengundurkan diri sebagai kuasanya. Karena apa? Itu hak mutlak yang melekat ke diri kita, nempel sangat kuat, seperti jamur di musim hujan, atau seperti panu di dalam badan ketika lupa mandi. Itu nempel, nggak bisa hilang begitu saja. Karena apa? Jika advokat menolak memberikan itu, dia dilindungi. Makanya ini kembali ke hati nurani. Nek klienmu tuh udah ngaku, dia salah, dia bunuh. Kamu nggak kuat, tinggalin.
Ini kaitannya sama mental health nih kalau istilah kalian kan. Kalau kita tuh nggak sehat secara mental, nanti meremehnya kemana-mana sampai ke bawah itu. Yang ada kita cepat mati nanti, cepat ketemu Israel nanti. Jadi kalau kalian mau aman, yaitu caranya apa? Kan advokat punya hak untuk mengundurkan diri ketika bertentangan dengan hati nurani. Kalau kalian nggak sanggup menjaga rahasia itu, nggak mau tahu lagi daripada beban, nanti malam kepikiran, pagi kepikiran, masih mikir hutang, masih mikir pinjol, kan? Ya, mendingan tinggalkan aja nggak apa-apa. Itu hak kalian. Bukan kalian menelantarkan loh ya, karena itu memang bertentangan dengan hati nurani itu hak kita untuk meninggalkan. Jadi kita nggak ada beban untuk menjaga rahasia. Tapi kalau kita ada perasaan feel guilty, kasihan nggak ada yang membelain dia lagi. Terpaksa kita harus menjaga rahasia, ya anggap aja itu pil pahit, telan aja gitu. Kita harus bisa menjaga profesionalitas kita di situ. Memang berat. Makanya tantangannya di sini. Kenapa banyak cewek itu yang tertarik sama advokat? Karena advokat itu memang cowok yang lain daripada yang lain itu loh. Hidupnya tuh kayak nggak ada kurang kerjaan kan dia itu kan kayak nggak ada kerjaan yang lain aja. Mau maunya dia ngurusi masalah orang, mau maunya dia menjaga rahasia orang kan gitu. Jadi memang nilai benefit kerennya advokat tuh di situ. Nggak semua laki-laki mau loh berani seperti ini. Nah, hak dan kewajiban advokat dalam pilar profesionalisme ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai haknya. Dari tinjauan historis dan yuridisnya dalam kerangka hukum Indonesia. Definisi advokat itu adalah sebagai officium nobile. Itu kita sudah sepakat dan kita sudah tahu ya. Tapi harus ada keseimbangan hak yang diberikan untuk menjamin independensinya. Sedangkan kewajiban ditetapkan untuk menjaga standar moral dan hukum. Landasan umumnya ada di Undang-Undang Advokat. Jadi harus ada keseimbangan ya. Dikasih independensi, tapi kewajiban tetap harus dijaga. Moral dan hukum harus dijaga. Itu yang paling penting. Nah, sejarahnya bagaimana sih perolehan hak dan kewajiban advokat? Itu udah panjang sejarahnya. Sama kita kembali ke kuliah di awal. Jadi dari era Romawi itu munculnya ada istilah advokatus ya. Ketika seorang yang berpendidikan tinggi dan dia secara derajat dan kedudukan di masyarakatnya juga tinggi, mungkin dia bangsawan gitu kan, bukan bangsa netangiawan loh ya, tapi bangsawan dalam arti yang sesungguhnya ya. Nah, itu dia memiliki kewajiban untuk menerima bayaran atau royalti. Itu hak yang pertama kali diberikan. Hanya dia tidak bisa menentukan pada waktu itu. Jadi masih bersifat sukarela. Tapi dia berhak atas bayaran karena jasanya dia tadi. Inilah awal sejarah dari leluhur kita, advokat atau jasa pembelaan itu mulai dibayar. Terus kemudian bergeser sedikit ke depan ke abad pertengahan. Nah, itu mulai terbentuknya organisasi profesi ya yang mengatur standar hak eksklusif di pengadilan. Jadi ketika itu hak-hak kita sebagai lawyer sudah mulai tertata dengan dibentuknya organisasi profesi dan undang-undang yang lebih spesifik. Kemudian di era modern pergeserannya nggak jauh-jauh sih, hanya sekedar membantu di pengadilan, tapi juga menjadi aktor yang mandiri dalam hukum dan memiliki imunitas serta kerahasiaan seperti yang Bapak terangkan tadi. Prinsip universalnya adalah United Basic of Principle-nya. Hak untuk bertemu klien secara rahasia, ya. Kewajiban untuk menjunjung tinggi keadilan tanpa diskriminasi. Jadi intinya prinsipnya adalah dua hal itu. Karena melaksanakan dua hal itu, makanya imunitas dan hak dan kewajiban dari seorang advokat itu tetap harus melekat diberikan. Nah, bayangin aja, dia harus menjaga kerahasiaannya dia dengan klien, dia juga harus menjunjung tinggi profesionalismenya, melindungi kepentingan kliennya di atas kepentingan pribadinya. Itu wajar kalau dia memiliki hak-hak yang harus diberikan. Selanjutnya, hak yang melekat pada profesi advokat secara umum di dalam hal yang secara universal di seluruh dunia itu memiliki hak yang pokok ada empat. Pertama, hak imunitas, ya seperti yang Bapak terangkan tadi, hak atas kerahasiaan atau ordinary client privilege, hak untuk menjaga rahasia klien dan intervensi dari manapun termasuk dari negara. Hak untuk mengakses informasi, hak untuk mendapatkan data dan dokumen berkaitan dengan pembelaan perkara. Indonesia sudah mengakomodir ini dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ya, ketika kita mau minta data apapun kepada pemerintah, selama ada kaitannya dan relevansinya dengan kepentingan klien kita, ya, bukan untuk ngepoin apa yang kamu taksir ya, atau siapa yang kamu lagi incer ya. Terus kemudian kalian menggugat adjudikasi ke catatan sipil nggak memberikan alamat cewek gebetan kalian, itu nggak termasuk di dalam hitungan ya. Jadi yang dimaksud hak informasi yang ada kaitannya, ada relevansinya. Misalnya ada sengketa tanah, kita nggak tahu nomor sertifikatnya, karena dulu masih berbentuk letter C, sekarang tiba-tiba udah jadi sertifikat tanah.
kita berhak minta sama BP untuk membuka buku warkah. Ada nggak peralihannya seperti apa? Kalau nggak diberikan, kita ajukan adjudikasi ke Kementerian Info, Kominfo. Nah, Kominfo akan menunjuk Komisi Informasi Pusat untuk melakukan sidang adjudikasi atau sidang pemeriksaan permintaan data yang dimaksud dan memerintahkan kepada pemilik data untuk membuka data tersebut demi kepentingan hukum. Nah, yang berikutnya lagi adalah hak independensi, bebas dari intrusi dan tekanan penguasa, termasuk dalam mengatur strategi hukum. Itulah gunanya kita ada imunitas di sini. Selanjutnya, advokat ya di dalam undang-undangnya sendiri 18 tahun 2003, berdasarkan regulasi yang ada, itu memiliki hak-hak sebagai berikut. Pertama di pasal 14, bebas mengeluarkan pernyataan dalam pembelaan di persidangan, asal sopan dan benar dan tidak berlebihan. Imunitas dalam hal pidana dan perdata diatur di pasal 16. Terus kemudian hak memperoleh informasi seperti yang Bapak jelaskan tadi itu diatur juga di pasal 17. Kerahasiaan hubungan dengan klien termasuk ketika klien memberikan rahasia kepada kita itu juga ada di pasal 19. Kedudukan harus setara dengan hakim atau istilahnya menjadi bagian dari terwangsa dan hak memperoleh honorarium asalkan honorarium yang diminta dalam batas yang kewajaran. Nah, driver Gojek kalian minta tarif sampai 10-15 juta, itu udah no make sense itu. Nonsense sama sekali kalau seperti itu. Jadi harus terukur, nggak berlebihan, nggak juga ngejar prestis dan gaya, wow, saya udah senior, udah 15 tahun, saya kalau nggak 10 juta nggak gitu. Take it or leave it, wah, gaya banget kan kalau gitu tuh. Janganlah seperti itu. Nah, kewajiban advokat di Indonesia secara yuridis dan etis ada juga. Pertama, dalam menjalankan profesi, dia wajib bersumpah. Sumpahnya seperti yang Bapak jelaskan di minggu lalu ya. Jadi sebelum menjalankan praktek, dalam ketentuan pasal 4, dia wajib bersumpah dulu. Untuk apa? Untuk menjaga kerahasiaan eh, klien, terus kemudian dia harus bersumpah juga untuk tidak menelantarkan klien, tidak boleh menolak karena alasan sara, dan lain sebagainya, sesuai sumpah profesi. Termasuk yang kedua, kewajibannya adalah merahasiakan informasi yang didapat dari klien. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, pro bono. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman Bapak itu susah melakukan. Yang ada bukan pro bono, malah profit bono mereka itu kan, cari keuntungan, cari profit. Nah, kadang-kadang mereka lupa. Padahal sebenarnya organisasi sendiri yaitu Peradi itu sudah membuat suatu regulasi peraturan baru bahwa setiap advokat itu kan kartunya itu kan hanya berlaku untuk 3 tahun ya. Jadi nggak bisa seperti apa namanya profesi-profesi yang lain itu terus bisa 5 tahun sekali izinnya diperpanjang. Kalau advokat itu hanya 3 tahun sekali diperpanjang. Nah dalam waktu 3 tahun dia masa berlaku kartu itu diwajibkan untuk satu kali saja dia harus melaksanakan pro bono sebagai syarat kalau dia mau perpanjangan kartu 3 tahun lagi. Nah, itu sedang digodok nih regulasinya karena masih dapat pertentangan. Nah, ya gimana? Mereka tuh pikirannya masih uang dan uang kok. Mereka nggak pernah mikir akhirat, jadi agak susahnya di situ. Mereka sendiri itu terlalu money oriented. Jadi apa ya? Apa-apa tuh dinilai dengan materi, dengan financial. Ya beberapa sih, nggak sampai sebanyak satu batalion sih yang pikirannya kayak gitu. Insya Allah. Jadi karena mereka memiliki pemandangan seperti itu, makanya pro bono itu agak sedikit dipaksakan. Di Sleman ini advokat lebih dari 300. Yang mau pro bono paling cuma 50, nggak sampai. Atau kalau mereka bergabung di satu LBH miliknya Peradi, pol mentok 15-20 orang. Gitu. Karena mereka mikirnya gini, aku kuliah juga biayanya mahal, ikut PKPA bayar lagi, mau upah bayar lagi, tiap bulan iuran. Masa aku cuma dihargai seperti itu? Halo, kalian kan juga harus tahu punya yang namanya social sense-nya itu loh. Kalian harus punya perasaan bagaimana caranya kita itu bisa bermanfaat bukan buat orang lain. Jangan cuma manfaatin orang lain, tapi bagaimana kita tuh bisa bermanfaat buat orang lain. Benefitnya apa? Benefitnya itu urusan di Gusti Allah. Semakin kamu ikhlas memperingan masalah orang, kamu permudah masalah orang, Allah tuh nggak akan diam aja kok. Pasti masalahmu akan dipermudah. Yakinlah. Bapak udah buktikan itu. Gak usah yang rumit-rumit lah. Temanmu ada kesulitan, kamu bantu, kamu carikan jalan keluar. Kamu sebagai sarjana hukum, calon sarjana hukum, calon penegak hukum, kalian tahu hukum, kasih arahan lah ke dia. Itu jadi amal jariah. Kamu nanti kan kemudian hari dia tularkan ilmumu itu ke orang lain. Sampai kamu di yaumul akhir besok, di alam kubur, di alam barzah, tetap akan dapat pahala yang mengalir dari amal jariahmu itu. Jadi
Pro bono itu bukan semata-mata kewajiban, harus menjadi suatu hal yang memang menjadi kewajiban yang melekat ke kita ya, sama kayak panu, melekat. Kecuali kalau itu udah kena dulmatik atau obat jamur, nah, obat jamurnya apa? Itu nafsu duniawi. Akhirnya lepas lah jiwa pro bononya itu. Janganlah seperti itu. Pokoknya pasen Bapak gitu. Permudahlah masalah maka Allah akan permudah masalahmu. Trust me, it's true. Nah, kepatuhan pada kode etik ya. Nah, kepatuhan pada kode etik itu juga wajib. Wajib tunduk pada kode etik. Ini pegangan kita. Ibaratnya nih kalau kita sebagai muslim, ini sunahnya ini. Petunjuknya di sini nih loh. Ini harus kita tunduk ini. Kedudukannya sama nih kayak Quran dan hadis ini harus jadi patokan hidup kita dalam menjalankan profesi apapun. Mau kalian jadi pemuda Pancasila, mau kalian jadi banser, kayak mau jadi apapun, kalau ada kode etik ya patuhilah kode etik. Orang bajak laut aja kayak Kapten Jack Sparrow aja dan gerombolannya atau si Luffy dan gerombolannya di One Piece itu mereka juga punya kode etik bajak laut kok. Di kode etik itu adalah sesuatu yang mengatur kita apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Makanya karena itu sudah dirumuskan bareng-bareng ya disepakati bareng-bareng juga. Sama kayak kode etik dalam pertemanan, ada yang tertulis dan tidak tertulis. Contoh, nggak boleh sembarangan bilang sama temen pinjam dulu 100, apalagi kalau tanggal tua dan kiriman telat. Atau kita juga nggak bisa apa namanya nikung pacar teman, itu ada kode etiknya itu. Itu aja kalian patuhi kok. Kenapa ini nggak kalian patuhi gitu loh? Yang jelas-jelas itu memang tujuannya baik. Terus yang berikutnya, dilarang menelantarkan klien. Ini cowok-cowok nih ya, aku peringatin ya. Jangan terbiasa lah, karena kalian apa namanya menelantarkan cewek dengan kalian ghosting, terus kemudian ketika kalian jadi advokat, seenaknya jadi kalian ngeghosting apa namanya itu klien kalian. Janganlah telantarkan anak orang tuh, kasihan. Dia udah nabung, udah pinjam sana sini, bilang sama temennya pinjam dulu 1 juta, aku mau bayar lawyer gitu kan, balikinnya kapan-kapan, nanti bulan depan tak balikin, 2 minggu tak balikin. Dia udah beban loh buat bayar kita, dia udah effortnya luar biasa, sampai pinjam ke pinjol, ditagih-tagih, bahkan ngajuin di koperasi. Tiap sore ada orang pakai jaket kulit datang ke rumah, ke kos, udah effortnya seperti itu. Masa yang mau ditelantarin? Sekali kamu menzalimi orang, itu nggak butuh loh balasan di akhirat. Seketika itu juga akan dibayar lunas sama Allah. Nah, janganlah berbuat jahat itu. Nggak ada itu istilahnya joker itu orang jahat dalam mata orang baik yang tersakiti itu. Itu kan cuma idiom aja. Aslinya nggak seperti itu. Dan jangan seperti itu juga. Jadi ingat, jangan pernah menelantarkan klien. Secara kode etik, secara undang-undang, secara yuridis dan etis itu nggak benar. Jadi kewajiban kita adalah dilarang apa yang melekat di kita adalah wajib untuk menjaga amanah yang diberikan oleh klien. Terus juga kewajiban menghormati sesama teman dan sesama caturwangsa yang lain itu juga suatu kewajiban kita. Bagaimana hubungan yang baik, walaupun Bapak misalnya ya nggak suka sama polisi ya karena kelakuan mereka, Bapak tetap menghormati mereka gitu loh. Bukan berarti kalau di lampu merah Bapak berhenti terus kemudian hormat sama dia yang lagi jaga perempatan, enggak. Menghormati dalam arti yang seluas-luasnya. Terus kemudian juga larangan diskriminasi. Kita nggak boleh mendiskriminasi atau membedakan klien berdasarkan ras, agama, dan latar belakang sosial. Mas saya nggak mau bela dia Yahudi pesek tuh. Kalau dibuat medsos di isinya cuma nyerang Israel aja, dia udah marah-marah. Atau nggak mau Pak saya belain dia, apa dia ini apa nyembah tiang jemuran, dia oten Pak. Nggak bisa kayak gitu deh. Kita tuh tetap harus profesional. Walaupun dia dari ujung timur Indonesia, dari ujung barat Indonesia, dia tetap saudara kita, satu nusa, satu bangsa. Tetap harus kita bantu, kita belain. Apapun keyakinan dia, mau dia onten lah, dia mau nyembah pohon, nyembah batu, atau dia mau nyembah kuyang sekalipun, itu nggak masalah. Yang penting kita tetap harus menghormati dan tetap harus bisa membantu dia. Alasan karena ras, agama itu tidak dibenarkan. Karena melanggar itu, melanggar sumpah kita sendiri, sumpah jabatan. Itu ya, termasuk bantu kawan. Janganlah lihat latar belakang dia. Karena banyak nih, kadang-kadang kan orang itu kan apa ya, ingat sama ketika kita itu lagi ada. Ketika kita nggak miliki apa-apa, orang akan melupakan kita. Gitu. Demikian juga ketika pas ada permasalahan, jangan bedakan karena alasan apapun, termasuk latar belakang sosial, keadaan ekonomi, dan lain sebagainya.
Terus kemudian yang berikutnya, ini ada juga larangannya ya, larangan yang paling mutlak yang terjadi. Yang pertama adalah dilarang menjanjikan kemenangan. Sama nih, para cowok nih, khususnya yang bukan kaum jombloers. Jangan pernah menjanjikan bahwa aku hanyalah milikmu seorang. Nanti begitu besok ditagih, waktu nikah, Mas, gimana sih kamu kok nggak bisa ini punya uang banyak? Lah kan aku udah bilang, hanya kaulah milikku satu-satunya. Kamu dulu bilang, oh so sweet gitu. Nggak bisa seperti itu juga kan. Makanya dilarang menjanjikan hal-hal yang nggak masuk akal. Termasuk apa? Menjanjikan kemenangan. Jangan kalian menjanjikan kemenangan kepada klien. Hasil akhir itu ada di otoritas hakim. Jangan kebiasaan ngegombal kalian itu ke bawah. Nanti ketika kalian berprofesi, biasa janji-janji manis gitu kan. Itu hanya untukmu hidup semati. Till death do us part. Saya punya buat lion. Gak ada. Ya, di dunia yang sesungguhnya nanti profesi apapun itu, omonganmu itu yang dipegang sama orang. Jadi biasakan memenuhi janji. Tapi juga jangan sembarang menjanjikan. Hanya untuk apa? Supaya orang itu mau pakai jasa kita. Kita janjikan yang manis-manis. Wah, ibu tuh cukup bayar 2 juta perkara selesai. Emang kalian tukang obat? Emang kalian jualan obat di pasar? Kita ini jualan ilmu. Jasa kita dihargai sama orang. Kehormatan kita itu tergantung bagaimana kita menjaganya. Marwah kita ada di tangan kita sendiri. Jadi jangan pernah menjanjikan apapun. Terus yang jelas, ini paling kuat ini ya, dilarang berbohong. Ingat, kalian ini bukan orang Syiah loh, yang katanya boleh berbohong. Jangan kayak orang Yahudi yang biasa berbohong juga. Jujur dalam menjelaskan kedudukan perkara. Sulit bilang sulit, mudah bilang mudah, tapi juga jangan menjanjikan pasti bisa. Susah kan? Sama ketika kalian menjanjikan anak orang, pasti bisa saya nafkahi Pak. Modalnya apa? Yakin dan cinta. Ah, belgedes. Jadi intinya apa? Jangan pernah terbiasa berbohong. Satu kebohongan itu akan menimbulkan dan melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Jadi pesan Bapak itu buat kehidupan kalian nanti ke depan, dalam profesi apapun, jangan dibiasakan berbohong. Ya. Ada hadisnya Pak mengatakan bohong boleh kalau dalam keadaan keterpaksaan. Ya jangan dimaknai sempit. Jangan dimaknai sempit itu menjadi suatu legitimasi kalian untuk berbohong. Karena apa? Dalam profesi advokat pun, larangan untuk berbohong dengan tidak transparan, tidak akuntabel pada klien itu termasuk hal yang dilarang. Yang berikutnya, dilarang menjabat sebagai pejabat negara. Jadi kita tidak boleh jadi PNS, kita harus berhenti sementara. Kita jadi pejabat publik, kita diangkat menjadi anggota DPR di Konoha, ya itu harus mundur gitu loh. Kita misalnya diangkat menjadi apa namanya lurah, pamong, Pak Dukuh lah kalau di Jogja itu ya istilahnya itu kan pamong atau staf kelurahan dapat gaji dari APBN, APBD itu nggak boleh kita terus kemudian merangkap jabatan. Dan yang berikutnya juga dilarang memegang jabatan yang merendahkan martabat. Selain jadi advokat, kalian jadi kartel narkoba, nggak bisa. Atau kalian menjadi bos mafia, menguasai terminal, pasar, sama jalanan. Jadi kang mus kan kalian, nggak bisa. Jadi tolonglah, cari profesi sampingan lain yang tidak merendahkan martabat. Loh, kalau kita misalnya Pak kerja sebagai driver online dan apa Gojek online itu gimana Pak? Itu merendahkan martabat nggak? Itu kembali ke diri kalian sendiri. Kalian malu nggak menjalankan itu? Yang penting kan kalian jadi driver yang amanah kan, kerja di malam hari ketika sedang tidak ada persidangan atau sedang tidak dalam ranah waktu kalian sedang melakukan pembelaan kepada klien. Itu sah-sah aja. Driver itu ojek itu bukan maling kok. Kecuali kalau kalian apa punya pekerjaan sampingan sebagai penipu, itu kan maklar kasus, suka ngentertain polisi, ngajak polisi untuk jajan kan gitu kan, jajan dalam tanda kutip loh ya. Tuh, itu nggak bisa. Jadi pilih-pilih lah kalau kalian tuh mau mempunyai rangkap profesi yang lain gitu. Kalau yang cowok-cowok itu pasti biasanya besok kalau udah kerja itu juga sebenarnya mereka merangkap jabatan yang lain. Apalagi kalau mereka udah jadi suami, mereka juga merangkap sebagai tukang galon, tukang betulin listrik, gitu kan, tukang pipa, bahkan sampai jadi tukang pijet juga bagi istrinya, bukan orang lain, bukan istrinya orang. Nah, rangkap jabatan tuh boleh. Bahkan Rasulullah pun juga akan rangkap jabatan kan. Beliau juga berdagang, beliau juga peternak gitu kan. Bahkan pernah menjadi penggembala juga. Banyak nabi-nabi juga tuh yang menjalankan profesi-profesi yang ganda. Kayak Raja Sulaiman, dia nabi tapi juga dia seorang raja gitu kan.
Jadi rangkap jabatan itu boleh selama apa? Tidak mengganggu pekerjaan kalian dan tidak merendahkan martabat kalian. Terus kemudian dilarang menarik biaya yang nggak wajar. Konsultasi per detik 500.000. Masuk akal itu. Satu tarikan nafas 50.000 gitu kan. Hembuskan nafas 50.000. Kalau saya lagi diam mikir, dicas per menit 75.000. Nggak usah lebay. Wajar kan aja lah. UMR Jogja berapa? Kalian butuh bensin berapa? Daftar perkara, bayar panjar, bayar surat kuasa berapa? Fotokopi, beli materai berapa? Yang sewajarnya aja. Gitu loh. Semakin kalian itu wajar dan bisa transparan dalam hal biaya, kalian itu akan percaya. Ketika dia udah percaya sama kamu, pasti akan merekomendasikan kamu ke orang lain, ke saudaranya, ke familinya, itu pasti. Kuncinya cuma satu, jujur, amanah, transparan, akuntabel. Itu aja. Terus kemudian larangan yang berikutnya adalah menghubungi klien lawan. Jadi ada ya etikanya kita ya. Besok di dalam kode etik akan Bapak jelaskan itu. Jadi kita itu sedang butuh sesuatu dengan lawan, dengan prinsipal ya, misalnya tergugat langsung, ya, itu kan istilahnya prinsipal ya kalau dalam persidangan. Itu nggak boleh kalau nggak lewat kuasa hukumnya. Demikian juga sebaliknya, lawan kita nggak bisa langsung direct menghubungi klien kita tanpa melalui kita. Ini nggak boleh dilanggar, karena ini suatu larangan keras. Termasuk ketika kita akan menghubungi hakim. Di luar negeri, di sini sama aja. Ketika kita mau menghubungi hakim lawan harus ikut, supaya tidak menimbulkan kecurigaan atau tuduhan-tuduhan yang lain, fitnah, dan sebagainya, kita mengkondisikan perkara. Tapi kadang-kadang, apa ada pelanggarannya Pak? Ya ada. Itu kan tinggal tergantung kembali ke kalian toh, mau tunduk dan patuh sama kode etik apa enggak. Terus kemudian yang berikutnya, ini terjadi juga di dunia percintaan. Dilarang menikung dan merampas klien rekan sejawat. Di dunia percintaan kan juga toh, selain menikung pacar teman, nikung bojone wong, ngerampas bojone wong, gitu. Alias golek gendaan. Nah, itu janganlah. Itu perbuatan tercela. Kita membujuk rayu klien rekan kita sejawat supaya dia menggunakan jasa kita. Bapak kan pernah cerita atau belum ya sama kalian ya? Ada tuh oknum advokat di Bantul sana itu, suami istri, kerjanya kayak gitu. Di pengadilan agama, pengadilan negeri, dia keliling dari satu orang ke orang lain, ditanya udah punya lawyer atau belum. Kalau udah punya, dia pasti akan jelek-jelekan lawyernya itu. Dan dengan mengatakan, biaya dari saya lebih murah. Nanti kalau pakai jasa saya akan seperti ini, seperti itu. Nah, menjanjikan hal-hal yang nggak masuk akal. Alhasil, kalian jadi tertarik sama dia. Terus kemudian dia akhirnya meninggalkan kita, beralih ke dia. Ada di dunia nyata itu, seperti itu. Di dunia profesi kita, nggak usah jauh-jauh, di Jogja, di Bantul ada yang seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Karena perbuatan zolimnya dia itu sama teman seperti itu, Allah bayar kontan. Belum lama ini suaminya innalillahi wa inna ilaihi raji'un udah meninggal karena efek sakit stroke. Kenapa bisa stroke ya? Karena hidupnya dia banyak trik-trik kayak gitu. Banyakan mikir yang nggak penting-penting itu. Jadi nggak sehat. Mental health kena. Hanya meremeh ke organ dalam. Ya udah, COD sama malaikat Israel ya. Gitu. Nah, jadi dilarang ya menikung dan merampas klien teman. Termasuk buat para cowok nih, jangan nikung dan merampas bojone wong. Berikutnya lagi, hubungan dengan rekan sejawat. Landasan filosofinya apa? Hubungan antar rekan advokat dilandasi oleh rasa hormat dan saling menghargai, saling mempercayai. Di pasal 5 Kode Etik Advokat sudah ditegaskan. Advokat juga harus wajib menganggap rekan sejawat itu sebagai saudara kandung. Jiwa korsa kita harus melebihi Kopassus. Ketika teman sakit, kita tolong. Ketika teman kita sedang kesulitan dalam perkara, kita bantu. Jangan kita sampai meninggalkan kawan di belakang. Kalau kawan butuh bahu kita, kita berikan bahu kita gitu loh. Tapi kawan loh ya, yang sejenis loh. Bukan kemudian ada advokat cewek terus kamu bilang sama dia, bahuku untukmu, bersandarlah di dadaku dan dalam pelukanku. Ya seperti itu juga konteksnya Jadi ingat, kita tuh harus memiliki jiwa korsa yang kuat di dalam profesi ini. Karena apa? Di dalam kode etik kita juga sudah diatur. Rekan sejawat itu harus kita hormati dan saling menghargai serta kita saling mempercayainya. Caranya apa? Ya jangan bohong sama menikung teman. Itu aja kuncinya. Advokat wajib menganggap rekan sejawatnya bagaikan saudara kandungnya sendiri. Alhasil kalau itu kita laksanakan, kawan kita banyak, asosiat kita banyak, partner kita banyak. Betul, trust me, it's true.
Terus komunikasi dan sikap. Kita juga wajib menggunakan bahasa yang sopan dan santun, baik dalam korespondensi, tertulis maupun yang tidak tertulis. Besok Bapak akan terangkan ke kalian, ada satu kode yang digunakan oleh para advokat yang disebut sans praedus. Sans praedus itu ketika dibubuhkan di dalam surat yang kita kirimkan ke rekan sejawat, itu tidak boleh sampai bocor kemana-mana. Sekalipun mulutmu ini ember, tapi tolonglah kalau kalian jadi advokat, jangan ngember kalau ada teman bersurat sama kalian dikasih kode sans praedus. Ya, karena kode sans praedus ini itu adalah kode yang sakral. Bahkan ini kalaupun kita mengakui kesalahan klien kita di dalam surat itu, ada keluh kesah sedikit kita ke teman melalui surat itu, kok dibuktikan di persidangan, itu batal demi hukum. Karena itu adalah rahasia antar rekan sejawat. Nanti ada tuh kapan penggunaannya, seperti apa bentuknya, bisa Bapak kasih contohnya di perkuliahan setelah pasca UTS. Nah, keberatan terhadap tindakan rekan sejawat pun itu harus disampaikan melalui saluran resmi. Kalau kamu memang melihat temanmu melakukan kesalahan, ya sudah laporkan ke Dewan Kehormatan atau Divisi Advokasi dan Pembelaan Profesi di masing-masing organisasi itu, di masing-masing DPC yang menaungi rekan sejawat kita. Gitu. Jangan melalui media forum publik atau media sosial. Memperparah masalah. Udah kamu dilaporkan ITE sama temanmu, marwah kita jadi jatuh. Gara-gara kamu nggak bisa nahan diri. Kita tuh ya sekarang dalam hidup tuh nggak cuma nahan lidah loh, nahan jempol. Biar apa? Nggak sembarangan dikit-dikit diketik gitu. Alhasil apa? Nanti ada istilah bukan mulutmu harimau, tapi jarimu singamu itu nanti. Nah, kemudian prinsip persidangan. Dalam persidangan juga, ketika ada perselisihan antara advokat, itu tidak boleh mengorbankan kepentingan klien. Mentang-mentang kalian saling adu argumen, akhirnya kalian saling baku hantam. Itu kan kayak si Rasman Arif Nasution sama Hotman Paris kan. Mereka sampai seperti itu bertengkarnya, akhirnya sampai kebawa-bawa ke masalah organisasi. Atau pertentangan antara Bang Hotman dengan Oto Hasibuan aja lah. Itu kan sudah membuat perpecahan hingga akhirnya Bang Hotman keluar dari Peradi kan. Nah, itu kadang-kadang juga mengganggu ini apa keadaan klien. Kita jadi terlalu sibuk berdebat sama kawan kita, kepentingan klien jadi terabaikan gitu. Jadi ada satu prinsip juga itu larangan untuk saling menyerang pribadi dan menjatuhkan kehormatan rekan sesama advokat di depan ruang sidang. Itu sering terjadi. Dia menunjukkan kebodohan teman kita. Yang namanya newbie, dia bikin kesalahan itu kan wajar. Tapi sebagai senior kan dibimbing. Enggak. Kadang-kadang dijatuhkan juga di situ. Alasannya biar dia belajar mental. Belajar mental dengan mempermalukan itu beda ya. Jangan sampai kalau kalian jadi senior pun juga bisa berlaku seperti itu pada junior kalian. Ingat, alasan itu kontan. Nah, larangan dalam hubungan antara advokat yang berikutnya adalah menarik klien sejawat. Ya, seperti yang Bapak terangkan tadi. Mengambil alih perkara secara ilegal. Jadi, ini, kalau kita itu udah tahu lawan kita itu pakai lawyer, toh, terus dia kemudian memutuskan hubungan sama lawyernya itu, terus kita langsung masuk seketika gitu kan, terus kita langsung ambil apa kewajibannya gitu yang sebelumnya tanpa diselesaikan dulu kewajibannya klien ini sama pengacara sebelumnya itu nggak boleh gitu. Itu termasuk bagian dari menikung teman juga gitu. Dan advokat itu juga dilarang deh nyebrang ya. Hari ini kita belain penggugat. Besok lain waktu ternyata kita belain tergugatnya malahan di kasus yang ternyata mirip juga. Itu juga nggak boleh. Itu bisa kena kode etik berat itu. Bisa diskorsing sampai 1 tahun itu. Terus kemudian mengeluarkan kata-kata yang merendahkan. Jadi kita tuh dilarang nih mengeluarkan pernyataan yang merendahkan martabat dan nama baik teman sendiri. Gitu kan. Seperti apa kan? Kalian paham lah. Terus komunikasi langsung dengan pihak lawan, itu juga hal yang dilarang seperti yang tadi Bapak sebutkan. Terus perebutan jasa secara unfair, gitu kan? Memikat klien dengan janji-janji manis, menetapkan tarif yang sangat rendah semata-mata demi apa mendapatkan simpatik atau apa namanya hati dari klien teman kita. Jadi 5 hal ini harus kalian ingat baik-baik ya, itu masuk larangan atau hal yang tabu dalam dunia profesi advokat. Nah, muaranya apa terhadap pelanggaran-pelanggaran apa hak dan kewajiban apa advokat ya muaranya nanti akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan. Kalau masih diperiksa sama 3 orang advokat tuh masih mending deh. Tapi kalau sampai 5 orang advokat tuh, wah berkeringat segede jagung itu di kepala itu. Itu udah ngalamat kamu akan dipecat atau kalau enggak mungkin kamu diskorsing lebih lama lagi bisa sampai 3 tahunan gitu kan. Nah, kalau pelanggaranmu itu berat, hadapi. Ingat ya, segala perbuatan itu tanggung jawabmu sendiri. Belajar mulai bertanggung jawab dari sejak sekarang.
terhadap apa segala sesuatu yang jadi keputusan dan tindakan yang kamu ambil. Ya. Nah, keputusan organisasi advokat ini memang harus melalui Dewan Kehormatan seperti yang Bapak jelaskan minggu lalu ya. Jadi terhadap segala pelanggaran kode etik, muaranya tetap akan harus berhadapan face to face dengan Dewan Kehormatan dan Dewan Kehormatan Pusat atau di Komisi Pusat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Raise your hand aja ya. Your hand ya, bukan your foot ya. Ya, siapa yang mau nanya? Silakan, silakan. Tak cek dulu nih di chat ada yang nanya nggak ya. Ini rata-rata kalian nampak udah sampai kampung halaman kok. Atau ada yang masih di Jogja? Halo, anybody home? Pak. Masih ya Pak, Masih ya. Kampus gimana? Sepi nggak? lumayan sepi Pak, udah pada online soalnya. Hmm. Kantin tutup kan ya? Ya iyalah kalau kantin Ah, buka mokel kalian. buka Pak, ada gordennya Pak. Oh ada kordennya. Oke, tapi yang cowok jangan ikut-ikutan ya. Ingat loh, dicatat loh. Ya ada yang mau nanya nggak bro? Ayo bro, sis, ada yang mau nanya nggak? Nanya itu pakai chat itu, nanti bawa baca itu. Atau kalau mau pakai mic, open mic silahkan. Mic-nya nggak tamatin kok. Bapak nggak kayak Mbak Puan kok, aman. Karena kalau nggak ada, kuliah tak akhiri sekarang aja. Bapak mau kembali ke pengadilan lagi nih. Jadi kalau kalian masih mau nanya, tapi kepikirannya nanti setelah kalian apa di ruang termenung alias di WC, baru ingat, oh tadi kenapa nggak nanya sama Pak Alun ya? Silakan chat Bapak boleh. Atau kalian pas lagi di jalan, tiba-tiba ngeliat apa atau ingat apa gitu kan. Atau ditikung orang pas di tikungan terakhir, sekalian jadi ingat, oh iya ya soal tikung menikung tadi aku ada yang kurang jelas, nah, mau nanya boleh gitu kan. Atau tiba-tiba pacarmu direbut orang, kamu mau nanya, ya boleh itu apakah termasuk perbuatan menikung teman Pak? Nanti Bapak jawab. Ayo, ayo, silakan mau nanya. Oh enggak. Ini ada yang masih mau absen atau ada yang belum absen nggak nih? Tulis nama dan nomor mahasiswa ya. Silakan loh kalau mau nanya, tidak saya batasi itu. Ayo bertahan, puasanya tinggal 7 hari lagi. Perbanyak sholat ya. Siapa tahu dapat Lailatul Qadar. Kalau mau kalian tunggu nanti malam waktu kalian itikaf di masjid baru ingat mau chat Bapak juga boleh, nanya apapun boleh ya. Asal dengan nanya ada 100 nggak Pak? Gitu. Tuh. Silakan mau nanya apapun. Seputar masalah hukum atau masalah keluarga kalian yang ada masalah hukum boleh bebas. Nggak akan Bapak tarik per detik deh. Silahkan, silahkan. Dan nih beneran nggak ada yang nanya nih. Kalau nggak ada yang nanya, Bapak akhiri ya. Ya Baik, Pak, teman.
Kelas nih.